Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya akan membawakan renungan komitmen untuk mengikut Yesus. Kita melihat di dalam Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Di dalam arti kata membajak, apa sih yang kita tahu? Yaitu orang yang rajin, bukan seorang yang pemalas. Sementara kita juga melihat kata menoleh ke belakang. Artinya melihat masa lalu, baik dari latar belakang keluarga, identitas kita, tradisi dan budaya. Mengapa Yesus berbicara menoleh ke belakang dan menggarisbawahi menoleh ke belakang? Karena orang Yahudi adalah orang yang sangat melihat tradisi, membawa identitas dan budaya mereka menjadi status kehidupan mereka. Di dalam hal ini saya akan membahas ada tiga tipe yang dimana di dalam mengikut Yesus. Tipe yang pertama, orang yang menawarkan diri dengan syarat. Kita dapat melihat di dalam Lukas 9 ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal ini untuk merespon yang terdapat di dalam Matius 8 ayat yang ke-19 yang bunyinya, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Mengapa Yesus merespon melalui gambaran serigala mempunyai liang atau gua dan burung mempunyai sarang? Karena menggambarkan untuk tempat anak-anak burung berlindung. Ada tempat perlindungan. Hal ini untuk mengikut Yesus mengingatkan Yesus kepada para ahli Taurat yang sudah berada di zona nyaman. Apakah benar mereka mau mengikut Yesus? Kemudian kita masuk lagi kepada tipe orang yang kedua. Orang yang menawarkan diri, tetapi orang itu memberikan syarat. Kita dapat melihat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-61. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kenapa Yesus menjawab seperti ini? Karena tradisi orang Yahudi, dengan pamitan kepada orang tuanya, maka ia akan diberikan sangu sebagai modal. Apakah kita juga saat mau mengikut Yesus meminta sangu kepada orang tua kita? Orang yang mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari Tuhan di dalam memberitakan Injil. Kita juga dapat melihat di dalam Lukas 9 ayat 59 sampai 60 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau dan pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dalam budaya Yahudi yang kita tahu, menguburkan orang tua adalah suatu kewajiban yang sangat penting, bahkan mendahului tugas-tugas lainnya. Di dalam ayat 59 kelihatan orang yang saleh dan baik serta bertanggung jawab kepada keluarganya. Padahal dia menunggu orang tuanya mati, baru dia mau ikut Yesus agar mendapatkan warisan. Sehingga Yesus berbicara, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya ketika Yesus memanggil kita, maka Tuhan yang bertanggung jawab dan Tuhan yang akan ikut campur di dalam keluarga kita. Hal ini pun ditegaskan lagi di dalam Lukas 9 ayat yang ke-59b yang berbunyi, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal ini mempertegas kesungguhan, waktu dan serius untuk pelayanan melayani. Dari dia adalah orang yang layak untuk kerajaan surga. Mari saudara-saudara,
semuanya, mengikut Yesus harus sepenuh hati, mengutamakan Yesus di dalam hidup kita. Tidak membiarkan kesibukan kita membuat terganggu atas komitmen kita. Tidak membuat alasan-alasan yang mengganggu komitmen kita. Tidak menempatkan Yesus di dalam dan menempatkan Yesus di dalam hati kita agar selalu taat di dalam kehendak Tuhan. Bukan hanya pada saat kita perlu saja kita baru memanggil Yesus. Mengikut Yesus harus setia melaksanakan firman-Nya, yaitu beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana dan menunjukkan sikap hidup kita menjadi teladan bagi sesama kita. Mengikut Yesus perlu ada komitmen agar tetap setia sampai akhir. Mengikut Yesus berani hidup sederhana dengan apa adanya. Bukan untuk cari kekayaan hidup, bukan untuk mencari kekayaan atau kenyamanan hidup, bukan mencari sesuatu yang dapat memuaskan keinginan materi. Tetapi mengikut Yesus adalah jaminan yang kekal, karena Allah bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Sebagai penutup, saya mengambil satu lagu, dan ini merupakan suatu contoh yang cukup menarik, yaitu I Have Decided to Follow Jesus. Lagu ini dibuat di sekitar tahun 1800. Pada saat itu ada beberapa misionaris dari Eropa yang sedang heboh sekali untuk mengabarkan Injil. Mereka berangkat ke India dan masuk kepada pedalaman suku primitif. Nah, di dalam suku primitif ini ada suku Asam. Kemudian misionaris, ada satu keluarga dari suku Asam ini akhirnya bertobat dan menerima Yesus, yaitu namanya adalah Nokseng. Dia membuat lagu yang diciptakannya I Have Decided to Follow Jesus, No Turning Back. Mendengar kalimat ini pada saat dia sudah percaya Yesus, itu yang membuat kepala suku menjadi sangat marah dan memanggil Nokseng serta keluarganya. Niat kepala suku adalah untuk agar Nokseng ini kembali kepada iman yang sebelumnya, yaitu percaya kepada dewa-dewa yang disembah. Akhirnya setelah bertemu dan keluarganya pun juga bertemu dengan kepala suku, Nokseng ditanya, bagaimana kamu bisa percaya dengan Yesus dan meninggalkan kepercayaan kita semuanya? Dia dituntut untuk kembali kepada agama yang lama. Tetapi jawab Nokseng hanya satu, tidak, saya tidak mau dan saya tetap akan mengikut Yesus. Dari hal itu membuat kepala suku sangat marah. Setelah kepala suku sangat marah, dia mengambil satu keputusan, adalah hukuman mati dengan dipenggal kepalanya. Dimulai dari anaknya. Nokseng, kalau kamu gak percaya dan kamu tidak kembali kepada ajaran yang lama, maka aku akan memenggal kepala anak. Bagaimana menurut kamu? Di dalam pergumulan yang sangat berat, Nokseng tetap menjawab, tidak, saya tetap kembali untuk mengikut Yesus. Karena itu adalah satu keputusan saya untuk mengikut Yesus. Akhirnya kepala suku menugaskan kepada para petugas prajurit untuk memenggal kepala anaknya. Begitu sedih hatinya Nokseng, tetapi dia terus berdoa di dalam hatinya, Tuhan kuatkan saya agar saya tetap tidak menjadi membelokkan hati saya, tapi saya tetap untuk mengikut Yesus. Kemudian masuk istrinya. Pada saat istrinya sudah di dalam tahap untuk pemenggalan kepala, ditanya kembali oleh kepala suku kepada Nokseng, Nokseng, bagaimana? Apakah kamu tetap ingin mengikut Yesus, tidak ingin kembali kepada kami? Jawab Nokseng sambil terus dia bergumul dan dia berdoa. Jawabnya adalah, tidak, saya akan tetap mengikut Yesus. Kemudian kepala suku memerintahkan kepada prajurit untuk memenggal kepalanya.
istrinya. Nah, semuanya sudah tidak ada. Tinggal Nokseng sendirian. Akhirnya kepala suku bertanya lagi kepada Nokseng, bagaimana sekarang kamu tinggal sendirian? Apakah kamu tetap memutuskan untuk mengikut Yesus dan tidak mau kembali kepada kami semuanya? Nokseng berjawab, sekalipun saya mati untuk Yesus, saya rela. Karena Yesus telah dulu mati untuk saya. Akhirnya Nokseng pun dipenggal kepalanya. Tetapi ternyata perencanaan ini tidak stop sampai di sini. Hal ini yang membuat mengapa kepala suku akhirnya bertanya-tanya dan memikirkan kenapa Nokseng sampai begitunya mau percaya kepada Yesus. Dia mencoba mencari beberapa misionaris dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh misionaris. Tetapi puji Tuhan, kepala suku akhirnya bertobat dan menerima Yesus, bahkan sampai satu kampung itu pun juga menerima Yesus. Oke. Di akhir kata kamu, saya adalah Allah yang telah turun ke dunia untuk menebus dosa kita di dalam karya keselamatannya. Ini adalah damai sejahtera yang kita dapatkan dari Allah karena kasih anugerahnya yang tidak dapat dibayar atau digantikan oleh apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.